terjadi jual beli? Bagaimana bisa terjadi jual beli? Nah, jual beli bisa terjadi apabila memenuhi 4 syarat, yaitu pasti ada uang, ada barang, betul, ada pembeli dan ada penjual. Apa tadi yang pertama? Itu adalah syaratnya. Bagaimana kalau tidak ada barangnya? Nah, bagaimana kalau tidak ada penjual? Itu bukan dinamakan dengan jual beli. Berarti harus ada barang. Nah, kalau sudah ada barang, tidak ada uang, bagaimana? Berarti tidak bisa. Tidak bisa ya. Makanya harus ada penjual, harus ada pembelinya. Kita harus memiliki uang untuk membayar. Nah, ya. Itu dia tadi. Selanjutnya, di manakah kita bisa melakukan jual beli? Di mana saja? Bisa di rumah, di sekitar rumah. Di mana lagi? Di mana? Iya. Di mana lagi? Ya. Tetangga. Ya, bisa. Di sekitar rumah kita, ada warung. Ada warung, ada swalayan. Swalayan itu contohnya toko. Pernah pergi ke Alfamart? Pernah pergi ke Indomaret? Swalayan. Harganya telah ditetapkan. Pernah nggak anak-anak kalau pergi ke Alfamart atau Indomaret itu anak-anak menawar harga barang? Tidak, karena harganya sudah ditetapkan. Nah, kalau contohnya di pasar, anak-anak sering melihat ibunya ketika belanja. Apakah ibunya pernah menawar? Pernah. Ya. Kalau di pasar kita bisa menawar karena harganya belum ditetapkan, jadi kita bisa menawar. Itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembelinya. Terus tadi apa lagi ya? Warung budaya. Warung itu menyediakan kebutuhan kita. Warung itu tempat anak-anak belajar dalam kampung ya. Selanjutnya, apakah semua kebutuhan bisa langsung kita dapatkan? Tidak. Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa kebutuhan tidak langsung kita dapatkan? Apa alasannya? Karena kebutuhan tidak langsung kita dapatkan karena kebutuhan itu melalui proses. Nah, pakaian yang kita gunakan tidak serta-merta langsung jadi pakaian. Pasti ada prosesnya. Dimulai dari ya, pertama dari kapas, terus ya menjadi benang, lalu menjadi kain. Kain tersebut tidak langsung jadi baju juga, dibuat dulu baru bisa jadi baju. Tidak langsung kita dapatkan juga karena melalui proses distribusi. Harus dikirimkan terlebih dahulu baru bisa kita beli atau kita gunakan. Baik. Anak-anak masih semangat? Ya, kita tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat.
Kalau kotak pensilnya udah berapa? 25. Kok udah lama nggak bisa kurang? Iya, udah lama. Kenapa nggak bisa kurang? Ya udah deh, sama pulpen ini berapa? Ya udah, ini dondanya sepi ya. Ya. Oke, ini uangnya pas nggak? Oke, uangnya. Jadi yuk. Ini berapa ya, Bu? Itu 5.000. Mahal amat. Nggak bisa beli deh. Yuk. Sengaja kunci duit. Kunci beli. Sayur masih segar tidak loh? Sayur. Berapa ini, Bu? Ya ini sekitar 10.000 kok. Ini berapa? Ini kok bisa dibeli 2.000 juga bisa dibeli. Masih segar loh. Ini
gambar-gambarnya. Dan suruhan kedua yaitu kelompokkanlah gambar-gambar tersebut berdasarkan 1. Kegiatan produksi, 2. Kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Dan yang terakhir yaitu anak-anak diminta untuk menempelkan gambar tersebut berdasarkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik, kita lihat pekerjaan kelompok 1. Kelompok 1 kegiatan distribusinya katanya jawabannya yaitu ada pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Betul ya? Karena apa alasannya? Karena gambar 1 yaitu merupakan gambar pabrik sepatu. Dan gambar yang kedua yaitu seorang yang sedang menjahit, jadi dia sedang memproduksi baju. Gambar yang ketiga yaitu pabrik kue, dan yang keempat yaitu pabrik makanan. Betul. Untuk kegiatan produksinya, dan mari kita lihat kegiatan distribusinya. Apakah betul? Jawaban kelompok 1 kegiatan distribusinya terdapat pada gambar 9, 10, 11, dan 12. Mari kita lihat gambar 9, 10, 11, dan 12. Distribusi. Iya, benar. Gambar 9 yaitu gambar seorang sedang menyalurkan gas kepada agen atau pedagang. Gambar nomor 10 yaitu gambar seorang sedang menyalurkan beras. Itu pun gambar 11 dan 12. Betul. Itu kegiatan distribusinya. Kita lanjut pada kegiatan konsumsi, terdapat pada hasil jawaban kelompok 1 terdapat pada gambar 5, 6, 7, dan 8. Kita lihat gambar 5, 6, 7, dan 8 itu betul kegiatan konsumsi. Karena ada orang yang sedang membeli apa ini? Membeli makanan yang kebutuhan sehari-hari, untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Menurut yang ibu lihat, kegiatan produksinya sudah bisa membedakan mana kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Berarti ibu anggap materi ini tuntas dan bisa anak-anak pahami. Kesimpulannya pada hari ini yaitu kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan, dan untuk apa? Tadi kegiatan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Apa saja tadi kegiatannya? Apa saja kegiatan ekonomi tadi? Ada kegiatan produksi, Distribusi dan konsumsi. konsumsi. Tadi sudah tahu jual beli itu apa? Sudah. Apa alasan terjadi jual beli tadi? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Alasan terjadi jual beli karena Bukan barang. betul. Untuk memenuhi kebutuhan, betul. Mencari keuntungan. Iya, mencari keuntungan. Keterbatasan kebutuhan. Nah, karena adanya keterbatasan, itu kita akan membeli Barang. barang. Sudah tahu ya. Dan semua kebutuhan yang kita inginkan tidak akan langsung kita dapatkan. Nah, itu tadi sudah menjelaskan karena itu melalui proses-proses. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pakaian tidak langsung jadi serta-merta, itu melalui proses. Yang pertama yaitu prosesnya ke produksi. Dijahit dulu ya, baru menjadi baju. Setelah itu baru didistribusikan. Ada yang pernah pesan paket? Itu namanya distribusi. Untuk ya mengantarkan ke rumah kita, itu yang disebut dengan alur kegiatan distribusi. Barulah yang terakhir kegiatan konsumsi. Maksudnya ya kita memakainya, bukan maksudnya kita konsumsi itu makan, kita memakai ya. Itu tadi urutan-urutannya. Itu saja yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak kelas 4.